Dan untuk mengetahui perkembangan proses penanganan pemulihan di PD Jaya Aceh dan juga di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Ada Faisal Rinaldi dan juga Syaren Situmorang. Kita terlebih dahulu menuju ke Syaren Situmorang yang berada di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Syaren, seperti apa perkembangan penanganan bencana di sana? Baik pemirsa TV One dimanapun saat ini Anda bisa menyaksikan tayangan ini dari Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat saya perbarui informasi terbaru terkait penanganan baik itu juga pemulihan Kabupaten Tapanuli Tengah pasca banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 lalu. Dan tadi memang bahwa Bupati Tapanuli Tengah sudah meninjau tempat hunian sementara di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan ada sekitar 124 tenda pengungsi yang itu akan digunakan sebagai hunian sementara bagi ratusan warga dari 4 desa, baik itu juga dari Kecamatan Tuka, itu termasuk Desa Aik Bontar, kemudian dari 3 desa di Kecamatan Badiri. Dan saat ini memang fokus konsentrasi masyarakat khususnya di lokasi-lokasi yang memang wilayahnya terdampak parah akibat banjir ini, mereka masih terus melakukan pembersihan lumpur dari dalam rumah. Kemudian juga konsentrasi tim tanggap darurat ini masih terus berfokus untuk membersihkan gelondongan-gelondongan kayu yang masih belum sepenuhnya bisa diselesaikan untuk pembersihan oleh tim tanggap darurat, termasuk itu di Sungai Aik Godang, Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian tim tanggap darurat juga mengirimkan tim tenaga kesehatan juga ke 8 desa kelurahan yang masih terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena memang tim-tim tenaga kesehatan ini diangkut melalui naik heli atau jalur udara, karena memang akses untuk lokasi-lokasi yang terisolir ini belum bisa diakses dengan naik sepeda motor atau kendaraan lainnya. Ya, kembali ke studio. Baik, Syaren Situmorang, informasi langsung dari Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Dari Syaren kita menuju ke Faisal Rinaldi yang berada di PD Jaya Aceh. Faisal, silakan dengan informasi terbaru. Ya, kita untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh atau tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Kabupaten PD Jaya. Untuk perkembangannya memang hingga saat ini masih terus berprogres dan juga pemerintah masih terus mengebut pembangunan, perbaikan infrastruktur, jalan dan lain sebagainya di Provinsi Aceh ini. Salah satunya yang di belakang saya saat ini, yakni di Jembatan Merdu yang berada di Kecamatan Merdu, Kabupaten PD Jaya, memang saat ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat yang melintas. Jembatan Merdu ini merupakan jembatan penghubung Agita dari Kabupaten PD Jaya menuju ke Kabupaten Biren. Memang sebelumnya saat banjir bandang ini melanda, jembatan ini sempat terputus dan juga tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, Agita, di sebelah kiri saya, atau juru kamera kami, Junaidi, akan menunjukkan bagaimana kondisinya saat ini, yakni di tepi atau pinggiran Sungai Merdu saat ini sedang dipersiapkan untuk dibangun penghalang atau yang disebut oleh warga sekitar tanggul untuk mencegah meluapnya sungai jika hujan deras turun kembali. Beberapa batu di sini Anda bisa lihat sendiri, Agita juga dan juga pemirsa, nantinya akan dibawa dengan eskavator yang juga disediakan di sini. Ada sekitar 2 eskavator yang disediakan untuk bisa memperbaiki pinggir-pinggiran sungai ini untuk bisa menjadi penghalang agar aliran Sungai Merdu ini tidak meluas atau tidak merendam pemukiman warga yang berada di Kampung Manyangcut, Kecamatan Merdu, Kabupaten PD Jaya. Untuk saat ini, Agita dan juga pemirsa, beberapa titik pula memang saat ini masih terus dikebut oleh pemerintah proses perbaikannya. Infrastruktur yang tadi kami bilang, jalan dan lain sebagainya memang masih terus dikerjakan oleh pemerintah. Namun yang tidak boleh tidak disampaikan pula, saat ini kondisi desa yang kami tunjukkan saat ini adalah Desa Manyangcut yang berada di Kecamatan Merdu, Kabupaten PD Jaya. Anda bisa lihat sendiri kondisinya
5 hari lalu kurang lebih kami berada di sini. Untuk saat ini kami kembali lagi ke sini dan nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan. Desa-desa, perumahan warga saat ini masih tertimbun tanah, lumpur, dan lain sebagainya yang kurang lebih ketinggiannya mencapai 2 sampai dengan 3 meter. Ada ratusan kakak, Agita dan juga pemirsa yang tinggal di sini saat ini terpaksa mengungsi di berbagai tempat. Di tenda yang disediakan, kemudian juga di gedung serbaguna di kantor Bupati PD Jaya dan di beberapa tempat lainnya yang memang saat ini rumah-rumah mereka belum bisa ditempati dan bahkan memang belum bisa dibersihkan. Karena tingginya lumpur, tingginya tanah ini memang membuat mereka kesulitan untuk membersihkan rumah mereka masing-masing dengan alat seadanya seperti misalnya cangkul, skop, dan lain sebagainya. Sangat-sangatlah mustahil Agita untuk bisa membersihkan ini semua. Dan Agita dan juga pemirsa, kami tadi juga sudah berbincang dengan beberapa warga di sini untuk beberapa bantuan seperti misalnya bahan pokok, makanan, pakaian, dan lain sebagainya memang masih sangat-sangat aman untuk saat ini. Namun mereka masih kebingungan bagaimana nanti ke depannya atau setidaknya nanti setelah tahun baru atau menuju ke bulan puasa ini mereka mengkhawatirkan tidak adanya stok bahan makanan atau bahan pokok yang tersedia di sini. Kemudian Agita dan juga pemirsa, air bersih pula yang masih terus dibutuhkan oleh warga di sini karena untuk ketersediaan pasokan air bersih memang sangat-sangatlah kurang untuk bisa diberikan kepada warga yang mengungsi di sini karena ada ratusan warga yang berada di pengungsian dan juga membutuhkan air bersih ini. Kemudian tempat tinggal pula ini memang yang sangat-sangat dibutuhkan karena yang kami lihat di sini hanya ada beberapa tenda saja kita dan juga pemirsa yang disediakan. Bahkan ada warga yang membeli sendiri bahan-bahannya seperti misalnya terpal dan lain sebagainya untuk bisa membangun tendanya sendiri karena minimnya pasokan tenda yang diberikan oleh pemerintah. Untuk sementara demikian, Agita, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Faisal Rinaldi, informasi langsung dari PD Jaya Aceh, dan Syaren Situmorang dari Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga selalu keselamatan.